Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Sabtu, 25 Juni 2026. Saya Romo Siga dari Gereja Katolik Santo Fransiskus Xaverius, Pacitan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita bersama Bunda Gereja merayakan pesta Santo Yakobus Rasul. Dia adalah murid Kristus. Yakobus ini termasuk 3 tokoh di antara para rasul. Ia menyaksikan pula penampakan di Tabor dan penderitaan Yesus di Taman Zaitun. Wataknya menyebabkan dia menonjol, impulsif, berambisi, mendapatkan tempat terhormat di dalam kerajaan. Bersama Yohanes adiknya, ia disebut putra guntur. Nama itu menggarisbawahi pribadinya. Yesus berhasil mengarahkan wataknya. Ia menjadi rasul yang aktif dan setia. Dialah martir pertama di antara para rasul. Cawanku akan kamu minum. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, di antara para rasul Santo Yakobuslah yang pertama Kau kuduskan sebagai martir. Semoga umat-Mu menimba kekuatan dari kesaksiannya dan menemukan perlindungan berkat doa-doanya. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 20 ayat 20 sampai dengan ayat 28. Sekali peristiwa menjelang kepergian Yesus ke Yerusalem, datanglah ibu Zebedius serta anak-anaknya kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawab ibu itu, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini kelak boleh duduk di dalam kerajaan-Mu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapa-Ku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada 2 bersaudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia, ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, sebagaimana Yesus mengingatkan para muridnya supaya melayani dengan ketulusan hati, memberikan nyawa demi tebusan bagi banyak orang. Hal itu telah dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya
kepada orang-orang dan kepada kita semua. Mengikuti Dia bukanlah untuk mencari kedudukan. Mengikuti Dia bukanlah untuk mencari prestasi, nama, dan keagungan pribadi, melainkan melayani dengan rendah hati. Melayani dengan rendah hati harus siap rugi, tidak mendapatkan untung pribadi. Melayani dengan rendah hati, yaitu ikut ambil bagian berjalan bersama dengan Tuhan, seiring dengan kehendaknya, dan mau menyerahkan nyawa untuk menghidupkan kebersamaan. Saudara-saudari, inilah jalan salib. Inilah salib penebusan. Inilah keselamatan bagi banyak orang. Jika setiap pemimpin mau melayani dengan rendah hati, berani berkorban, maka orang-orang yang dipimpinnya akan lebih dahulu mendapatkan kesejahteraan. Kesejahteraan yang diberikan oleh Tuhan Yesus, baik di dunia maupun kelak hidupnya di surga. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, dengan gembira kami sambut anugerah-Mu. Kami mohon lindungilah selalu umat-Mu berkat doa Rasul Santo Yakobus dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah. Ibadah sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.